Tapi ternyata katarak itu tuh ada 3 macam. Dia juga bisa bayi baru lahir tuh dia bisa katarak. Kita bilangnya katarak kongenital. Hubungannya nanti adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast Solusi Layanan Kesehatan Terdepan bersama saya, Dr. Neva Alvira pada program My Doctor. Hari ini di Studio Sultan sudah hadir bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, dokter spesialis penyakit mata, Dr. Amelia Sinta Prasetya, spesialis mata. Halo. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai ya, Dok. Nah, ada satu tema kesehatan yang akan kita bahas hari ini, yaitu katarak. Jadi menurut data nasional, bahwa katarak ini merupakan penyebab utama kebutaan yang ada di Indonesia. Dan menurut Riset Kesehatan Pusat Data dan Informasi Kemenkes atau Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa secara nasional penyebab kebutaan di Indonesia disebabkan oleh penyakit katarak, yaitu persentase sebesar 71% pada laki-laki dan 81% pada perempuan. Untuk katarak sendiri nih, Dok, penyakit yang seperti apa sih? Nah, katarak ini adalah suatu kondisi di mana didapatkan adanya kekeruhan di lensa mata. Jadi kalau misalnya Dokter Neva ngaca atau misalnya lagi ngaca gitu, nanti di tengah-tengah mata itu harusnya kan hitam. Nah, kalau pasien yang katarak itu di tengah mata itu kelihatannya ada putih-putihnya kayak gitu. Nah, untuk penyakit katarak sendiri itu penyebabnya apa saja, Dok? Penyebabnya ada beberapa ya. Yang pertama, yang paling banyak adalah karena faktor usia. Ya, usia terutama usia tua di atas 45 tahun. Terus yang kedua bisa juga karena kondisi sistemiknya juga bisa pada pasien dengan kencing manis seperti itu bisa. Kemudian yang ketiga itu bisa karena trauma. Jadi misalnya kena pukul atau misalnya kecelakaan seperti itu. Terus bisa juga electrical trauma gitu, atau juga bisa juga radiasi seperti itu. Kemudian juga bisa karena mungkin sebelumnya ada memang punya penyakit mata sebelumnya, kayak peradangan di matanya seperti itu bisa bikin jadi katarak. Nah, dari sebab yang dokter sebutkan tadi, untuk proses perkembangannya itu berapa lama, Dok? Nah, kalau proses perkembangannya kan sebenarnya kembali ke masing-masing pasiennya sendiri ya. Misalnya pun dia udah punya usia tua, tapi ternyata dia punya saya kencing manis, ya makin lebih cepat lah kayak gitu. Jadi sebenarnya perkembangan itu kembali ke masing-masing orang sih seperti itu. Kalau katarak ini terjadi dari umur berapa saja, Dok? Nah, iya. Kalau untuk katarak ini tadi saya bilang paling banyak kan usia 45 ya. 45-50 tuh udah mulai muncul kataraknya pelan-pelan, lama-lama dia semakin lama semakin tebel. Tapi ternyata katarak itu tuh ada 3 macam. Dia juga bisa bayi baru lahir tuh dia bisa katarak. Kita bilangnya katarak kongenital. Hubungannya nanti adalah dengan penyakit pada saat kehamilan biasanya. Kemudian yang kedua tuh katarak juvenil. Katarak juvenil tuh ya udah yang di bawahnya katarak senilis, yang di bawahnya 45 tahun, itu biasanya pada usia-usia muda. Seperti itu. Untuk katarak sendiri apakah ada gejalanya, Dok, saat mengalami katarak itu? Nah, kalau kita ngomongin katarak, kan lensa itu salah satu media untuk refraksi ya. Maksudnya untuk kita ngelihat jernih, lensanya harus jernih, kornea harus jernih, semuanya harus jernih. Berarti kalau misalnya didapatkan ada kekeruhan di lensanya, kita akan merasakan pandangan kabur yang semakin lama semakin bertambah. Kaburnya ini biasanya cukup spesifik ya. Kayak ada berasap, terus makin lama makin banyak, makin tebal asapnya, harus ngeliat lampu jadi lebih pecah gitu, silau juga kayak gitu biasanya. Nah, untuk terapi katarak sendiri, Dok, apakah bisa dengan obat-obatan atau dengan operasi? Nah, sayangnya tata laksana untuk katarak ini itu cuma bisa definitifnya adalah pembedahan. Jadi dioperasi. Kalau terapi pembedahannya itu seperti apa, Dok? Nah, sebenarnya ada beberapa ya, tapi pada prinsipnya itu adalah mengambil kekeruhan di dalam lensanya itu. Diambil kekeruhannya, nah tekniknya itu ada beberapa. Kalau yang dengan sayatan besar itu sekitar 12-14 mm itu kita sayat di korneanya, kita ambil isinya, kita ekstraksi isinya. Kemudian juga
bisa juga dengan metode yang sayatan lebih kecil 6 sampai 7 SIS itu dia dari skleranya kita masukin, jadi bagian putih-putihnya tuh dok masuk dibikin terowongan gitu, tunnel. Nah, atau juga yang lebih baru daripada dua teknik sebelumnya itu adalah dengan teknik vakuumemulsifikasi. Nah, vakuumemulsifikasi ini menggunakan sayatan yang lebih kecil, jadi ukurannya 2,8 mm aja, 2,75 mm aja. Kemudian menggunakan gelombang ultrasound itu untuk memecah dari isi lensa matanya, jadi dipecah kecil-kecil kemudian disedotin. Nah, setelah dilakukan teknik ini baru dipasangi lensa matanya, lensa mata buatan ya yang akrilik kayak gitu, dipasang, ditanam di situ. Udah selesai operasinya. Nah, setelah dilakukan operasi untuk penyembuhannya itu berapa lama dok? Untuk penyembuhan operasi katarak sebenarnya cepet ya. Maksudnya karena kan dia hanya di lokal di mata saja, jadi enggak yang menimbulkan efek di badan sampai gimana tuh enggak. Jadi dia cepet kok, besoknya juga sebenarnya udah bisa pulang kalau memang kondisinya baik seperti itu. Kalau untuk penglihatannya sendiri itu pada operasi yang tanpa komplikasi dan bagus, pasiennya juga kerjasamanya bagus, itu biasanya besok juga sudah bagus, pandangannya lebih jernih seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kita harus evaluasi dulu nih, setelah operasi kita evaluasi kayak 1 hari setelahnya, kemudian 3 minggu setelahnya gitu, itu harus tetap dievaluasi terus. Berarti tetap ada peluang kesembuhan ya dok untuk katarak ini. Benar sekali. Kalau untuk mencegahnya nih dok, bagaimana? Apakah ada tips khusus gitu dari dokter? Kalau mencegahnya itu gini, kalau usia jelas itu susah ya, usia udah karena itu efek usia udah susah gitu. Kalau yang sistemik kencing manis kayak gitu tadi, ya bisa kita kontrol gitu. Karena ternyata kalau kencing manis itu bisa bikin lebih cepat lah. Tipe kataraknya beda-beda soalnya. Kalau misalnya kencing manis hipoglikemia kayak gitu. Ya dikontrol untuk dari sistemiknya, yang trauma dijauhin segala kecelakaan yang bisa kena di matanya. Terus abis itu ya untuk peradangan, misalnya kayak kondisi peradangannya ya kontrol, periksa ke dokter biar enggak dikurangi, bisa berkurang gitu peradangannya. Jadi izin saya simpulkan secara singkat ya dok, untuk katarak ini adalah penyebab kebutaan utama pada pasien usia lebih dari 45 tahun. Dan untuk jenisnya sendiri katarak ini ada 3 jenis. Dan untuk proses perkembangannya ini cukup lama, bisa disebabkan oleh sistemik, bisa juga karena trauma atau radiasi dan sebagainya. Nah, untuk terapinya sendiri katarak ini hanya bisa disembuhkan oleh operasi, di mana jenis operasinya sudah disebutkan oleh dokter sebelumnya. Mungkin bisa langsung ditambahkan dok? Ya, untuk tambahan aja, jadi kalau kepada yang mungkin udah merasa kabur-kabur, nggak apa-apa, periksain aja matanya, boleh di klinik mata terdekat atau bisa juga di Sultan Agung Eye Center yang ada di RSI ini. Jadi biar bisa dievaluasi supaya istilahnya tidak kelewatan juga maksudnya, malah menimbulkan keluhan yang lebih parah lainnya. Terima kasih dok, alhamdulillah ilmu yang dokter berikan sangat bermanfaat. Jadi terima kasih juga kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada tentang penyakit katarak. Saya Dr. Neva Alfira pamit undur diri, sampai bertemu di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.